dari jalur harta. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama. Mohon diperhatikan adab-adab bermajelis. Mohon disimak, yang membawa buku, yang bisa mencatat mohon dicatat. Handphonenya mohon bisa di silent terlebih dahulu. Yang membawa anak-anak tolong dikondisikan agar keadaan tetap khidmat ya. Kami persilahkan kepada guru kita semuanya, Ustadz Amin Nur Bait, untuk menempati kursi yang sudah disediakan. Fadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam ini di Masjid Gistraf. Ini nama masjidnya apa? Sesuai nama sekolah, Masjid Jami' Gistraf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini sebagai tempat yang barokah. Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bersama, dan ini atas undangan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Ansari hafizahullah taala. Tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru dan pengajar terbaik umat ini, yang pernah dipuji oleh sahabat Muawiyah ibn Hakam pertama kali ketika beliau ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman min qablu wala ba'dahu khairan minhu." Belum pernah aku melihat seorang guru yang lebih baik sebelumnya maupun setelahnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun Muawiyah ibn Hakam itu pernah berbuat salah dan kesalahannya di depan umum, kata Muawiyah, "Ma naharani wa ma syamatani wala yu'ayyiruni." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentakku, tidak memarahiku, dan beliau tidak menghinaku. Padahal kesalahan Muawiyah ketika itu cukup serius. Tapi Nabi SAW hanya ingatkan kepada beliau bagaimana yang benar dan yang perlu diluruskan. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada sebutannya, owner dari sekolah Gistraf, juga kepada ketua yayasan Gistraf Foundation, dan Bapak Ibu sekalian para wali santri yang kali ini hadir di majelis di masjid ini. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan pahala yang berlimpah kelak di yaumil qiyamah. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, ini yang wali santri berangkat tangan. Yang wali santri di sebelah kanan cukup banyak ya. Sebelah kiri ini pendatang gelap. Bukan wali santri ya. Kajian ini untuk umum Ustaz ya, untuk semua. Masya Allah, di sebelah kanan ini banyak yang wali santri. Alhamdulillah. Yang ummahat lebih banyak yang wali santri. Tayyib.
Semuanya punya kesempatan yang sama untuk belajar. Dan lembaga ini membuka kajian malam ini tidak hanya terbatas untuk para wali santri, tapi siapapun boleh ikut kajian. Karena ilmu untuk semuanya. Walaupun mungkin berkaitan dengan masalah jumlah peserta, karena keterbatasan tempat terkadang dibatasi. Wali santri barangkali dalam hal ini lebih diutamakan, karena mereka yang diharapkan punya kepentingan yang lebih sebagai motivasi bagi siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran harta agar mereka bisa memanfaatkan lebih maksimal. Baik, selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, rizki kita itu definisinya apa, Pak? Coba wali santri. Apa yang disebut dengan rizki? Apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita simpan untuk hari ke depan. Berarti maksudnya untuk sekolah anak di masa depan. Salah satunya amal jari. Ganti mikrofon. Begini, lebih jelas? Lebih jelas atau lebih nyaring? Segini cukup? Berarti nggak perlu ini kalau ini. Dua. Begini. Bismillah. Masya Allah. Ini terlalu banyak stasiun TV yang menyiarkan. Baik, coba saya ulang lagi ya. Bapak, mohon maaf Bapak. Apa definisi rizki yang Bapak pahami? Anak, karunia. Karunia itu apa Pak maksudnya? Kesehatan. Lebih umum ya? Boleh. Rizki adalah anak. Itu rizki yang paling besar. Lebih penting mana? Anak atau istri? Susah. Anak. Jadi bapak kalau ditinggal mati anak sama ditinggal mati istri, lebih bahagia mana? Oh, dua-duanya tidak bahagia. Baik. Satu lagi ya, biar 3 volunteer. Mohon maaf, resiko duduk di depan. Apa definisi rizki? Idem. Sama dengan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Gabung. Oh masalah. Gabungan semua jawaban itu. Apa yang kita makan, kita gunakan. Itu semuanya adalah rizki. Baik. Berbicara tentang rizki, mungkin banyak di antara kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tambahan rizki, kelancaran rizki, agar rizkinya diperbanyak, barokah dan seterusnya. Seringkali orang ketika berdoa kepada Allah yang diminta bagian itu, sehingga seolah-olah rizki ini adalah hal yang paling utama yang harus dia miliki sebagai modal hidup. Makanya dia selalu minta tambahan rizki. Tapi definisi rizki menurut masing-masing orang beragam. Ada yang memahami rizki hanya terbatas pada harta yang melimpah. Ada yang memahami rizki terbatas pada anugerah Allah berupa kesejahteraan dunia. Dan bahkan sebagian orang memperjuangkan rizki akhirat. Sering kita jumpai misalnya, kalau kamu pengen sukses harus rajin sholat duha. Kamu kalau rajin tahajud nanti kau akan dilancarkan rizkinya. Kalau pengen utangnya cepat lunas, kau harus kerjakan sholat seperti ini dan seterusnya. Ada juga orang yang mengajarkan, kalau kau pengen sesuatu, tinggal sentuh saja apa yang kau inginkan, terus disolawatin.
Misalnya pengen mobil apa yang diinginkan? Mobil A, datang ke sana, sentuh, salawatin aja. Dan aneka harapan yang dilakukan oleh seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan harapan pengen mendapatkan banyak rezeki. Cuman dari semua itu sekarang coba kita lihat lebih dekat. Seperti apa definisi rezeki yang sejatinya? Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Shikhir. Siapa namanya? Abdullah bin Shikhir. Sahabat Abdullah bin Shikhir, Shin Kha Ya Ra, Shikhir. Abdullah bin Shikhir suatu ketika menceritakan pengalamannya ketika menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba banyak-banyaknya harta telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Tentang tafsir ayat ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan at-takatsur di situ adalah berlomba banyak-banyakan jumlah masyarakat. Berlomba siapa yang paling banyak jumlah anggota masyarakatnya. Jadi ceritanya ada dua suku yang mereka saingan, suku A dan suku B. Suku A bilang anggota keluarga suku kami lebih banyak. Suku B mengatakan bukan, yang lebih banyak adalah anggota dari suku kami. Nah terus apa indikasinya kalau suku kamu jumlahnya lebih banyak? Mari kita datang ke kuburan. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian datang ke kuburan. Coba lihat, orang yang mati dari suku kami, ini lihat kuburannya, gede kan kuburannya? Kuburannya luas, ada banyak jenazah di situ. Maka yang mati saja sekian, yang hidup lebih banyak. Suku yang satunya juga sama, kita datang ke kuburan kami, lihat, yang mati di antara kami, ini kuburan kami, lebih gede lagi, lebih luas, dengan jumlah mayit yang lebih banyak. Mereka berlomba-lomba jumlah suku, jumlah dari anggota suku, hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Ini salah satu di antara makna tafsirnya. Maka kalau ada sebuah masyarakat yang mereka punya pemakaman yang luas, kuburannya luas, itu salah satu indikator jumlahnya banyak. Namun tafsir ini dinilai lemah oleh para ulama, tentu bukan itu maksudnya. Sehingga yang dimaksud hatta zurtumul maqabir maknanya adalah sampai kalian mati. Orang yang mati dia akan dikuburkan. Lalu apa makna at-takatsur, berlomba-lomba menumpuk harta di situ? Maknanya adalah orang berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga membuat mereka lalai terhadap kehidupan yang kedua sampai mereka mati. Nah, Nabi SAW ketika beliau membaca surat ini, beliau membaca ayat alhaakumut takatsur, lalu beliau berhenti. Saat beliau berhenti, kemudian Nabi SAW memberikan catatan. Beliau mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, yaqulu ibnu Adam, kalian semua wahai putra Adam selalu mengatakan, mali, 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 ini hartaku, ini hartaku, ini propertiku, ini tabunganku, ini kendaraanku, ini uangku, ini adalah hartaku. Yaqulu ibnu Adam mali, mali, manusia selalu mengatakan ini adalah hartaku, ini adalah hartaku. Wa hal laka mim malika ya ibnu Adam, padahal hakikat dari hartamu itu wahai bani Adam. Lalu Nabi SAW menyebutkan hakikat dari harta manusia hanya ada 3 kemungkinan. Apa saja itu? Ma akalta fa'afnaita,
wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Kita ulang ya. Hakikat dari harta manusia adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan belum tentu menjadi hartamu. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia itu lebih pintar yang mana, Pak? Memanfaatkan atau menyimpan? Manusia lebih pintar yang mana? Ya, coba kita tanya ke Ustadz Imam. Beliau adalah imam yang bisa masbuk. Baik, manusia lebih pintar mana? Nyimpen atau memanfaatkan? Tergantung apanya? Gimana? Lebih mudah memanfaatkan daripada menyimpan. Enggak, coba lihat realita di masyarakat. Kita ini lebih pintar mana? Lebih pintar menyimpan atau memanfaatkan? Realitanya lebih pintar menyimpan. Kita buktikan sekarang. Misalnya ya, bapak-bapak yang ada di sini. Bapak memakai baju dalam waktu sepekan itu ganti berapa kali? Dalam waktu sepekan? 4 atau 5 kali? 7 kali, berarti sehari ganti. Baik, Anda pakai baju sehari ganti, udah? Sehingga mungkin Anda sediakan dalam waktu 1 pekan cukup dengan 7 pasang atau 7 setel baju. Kemudian gantian, kotor, cuci, setrika, besok pakai lagi, terus seperti itu muter sehingga 7 setel baju ini dipakai secara bergiliran. Jika dibandingkan dengan baju yang kita simpan, lebih banyak mana? Lebih banyak yang disimpan. Yang disimpan itu bisa sampai 2 lemari, 3 lemari. Tumpuan baju, ini sudah nggak kepake, ini udah bosen, yang ini warnanya nggak cocok, yang ini modelnya nggak cocok, tapi kita simpan. Yang kita simpan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita pakai sehari-hari. Contoh yang lain ya, gelas yang dipakai dalam satu keluarga, yang rutin dipakai, kotor cuci pakai lagi, kotor cuci pakai lagi, itu berapa kira-kira? Ada 5 gelas? Mungkin kurang lebih 5 ya, anggaplah misalnya 5 gelas. Antara gelas yang dipakai sehari-hari dengan yang disimpan banyak mana? Banyak yang disimpan. Mohon maaf Pak, istri Bapak nyimpan berapa lusin Pak? Nggak kehitung ya? Masya Allah Pak Ustadz, katanya sih jaga-jaga kalau ada rapat RT. Sudah kebagian belum? Belum. Di urutan nomor 105. Sekarang baru jalan urutan yang ke-7. Tahun berapa itu kira-kira? Nggak tahu Pak Ustadz. Tapi yang jelas mereka sudah persiapan untuk rapat RT, gelas sekian lusin, piring sekian lusin, belum tentu 2 tahun sekali kepake. Tapi seperti itulah kita, lebih pintar nyimpen daripada memakai. Itu kalau bahasa mesin Pak. Mesin itu kalau banyak sisanya, residunya banyak, berarti efisien atau tidak? Tidak efisien. Kenapa? Yang terbuang banyak, residunya banyak. Ada manusia yang paling ideal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan manusia yang paling efisien hidupnya, sehingga beliau tidak nyimpen. Tapi apa yang beliau lakukan, apapun yang beliau miliki terpakai seketika. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memiliki sesuatu dimanfaatkan.
Jika masih ada yang sisa, beliau sedekahkan. Maka beliau tidak menyisakan berupa tabungan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyisakan berupa simpenan, tapi semuanya dimanfaatkan. Beliau gunakan secukupnya, sisanya beliau manfaatkan. Beliau tidak nyimpan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma aradtu ayyabqa thalathata ayyam." Andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku tidak ingin emas itu bertahan selama 3 hari. Illa ma ursiduhu lidainin, kecuali sebagian yang aku ambil, yang aku persiapkan untuk bayar utang. Maksudnya apa? Nabi SAW andaikan punya harta berupa emas segede Uhud, maka beliau tidak ingin emas sebesar Uhud itu bertahan selama 3 hari. Kecuali apa? Beliau langsung sedekahkan, beliau keluarkan emas itu sebanyak-banyaknya untuk sedekah. Selain beliau ambil sebagian, yang itu akan dipersiapkan untuk bayar utang. Ini contoh dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dermawan yang tidak ada tandingannya. Makanya jamaah, salah satu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan semata mukjizat berupa kejadian luar biasa yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Tapi bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah akhlak yang tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia biasa. Contohnya apa, Pak? Semangat beliau dalam beramal. Sampai suatu ketika ada orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih 100 ekor onta. Ada lagi yang minta dikasih kambing 1 lembah. Sampai orang yang dikasih ini dia pulang ke kampung halamannya dan dia kepala suku. Lalu dia sampaikan kepada masyarakat yang ada di sukunya, "Ya qaumi aslimu, wahai masyarakatku, ayo masuk Islam. Fa inna Muhammadan qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah." Sesungguhnya Muhammad itu memberikan aneka pemberian, beliau memberikan donasi kepada siapapun, lam yakhshal faqah, yang menunjukkan kalau beliau itu enggak takut miskin. Nabi Muhammad SAW kalau sudah memberi itu sampai pada tingkatan enggak takut miskin. Kita kalau memberi bukan nggak takut miskin, Pak. Mikir kurang. Kok ketawa kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh sahabat ini, ketika beliau ngasih itu seolah-olah beliau tidak takut miskin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak punya karakter suka menyimpan. Sampai beliau menyampaikan tadi, andaikan punya emas sebesar Uhud, beliau tidak ingin bertahan selama 3 hari, kecuali beliau sudah sedekahkan semuanya. Kalaupun tersisa, hanya tersisa yang cukup dipakai untuk bayar utang sudah. Sisanya kemana, Pak? Disedekahkan semuanya. Inilah contoh manusia yang efisien. Tidak mungkin bisa dialami oleh manusia biasa. Makanya bagian dari mukjizat Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang tidak mungkin tingkat dermawannya ditiru oleh orang lain. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW selesai sholat jamaah, beliau jadi imam. Begitu salam, Nabi SAW buru-buru sampai ngelangkai pundak-pundak para imam untuk segera pulang. Karena rumah Nabi SAW ada di sekitaran masjid. Ada rumah yang berada di samping kanan, ada rumah yang berada di belakang. Makanya tentang makna batasan raudhah itu para ulama beda pendapat. Beliau pernah bersabda, "Baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman-taman surga, adalah raudhah.
Nah, yang dimaksud rumahku di sini rumah siapa? Umumnya mereka berpendapat rumahku di sini adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau batasnya rumah Aisyah berarti mimbar yang berada di sebelah kiri, rumah Aisyah berada di sebelah kanan, ke belakang sedikit berarti bagian soft depan. Serong kanan, bagian soft depan bagian kanan. Ini raudhah. Dan ini lebih sempit. Tapi ada yang mengatakan di antara rumah istri Nabi SAW itu di belakang masjid. Kalau nggak salah rumahnya Juwairiyah itu berada di belakang masjid. Kalau rumah Aisyah kan berada di samping kiri masjid. Rumah Juwairiyah di belakang. Nah, itu juga bagian dari hijri, rumahku. Nah, kalau itu jadi batasan berarti sebelah sisi kanan, batasnya mimbar ke kanan dari depan sampai belakang. Tayyib. Nabi SAW seketika itu beliau melangkahi pundak-pundak para sahabat. Lalu beliau pulang. Begitu sampai rumah, Nabi SAW mengambil segenggam emas. Kemudian beliau menyampaikan, tadi waktu aku sholat, aku teringat ada sebuah tibron, ada sebuah segenggam emas yang ada di rumahku, dan aku tidak ingin emas itu bertahan di rumahku kecuali sudah aku sedekahkan. Itu sampai beliau teringat ketika sholat, kok lupa belum disedekahkan. Sehingga begitu selesai sholat, Nabi SAW langsung segera pulang untuk mensedekahkan emas itu. Demikianlah dermawannya Nabi SAW sebagai manusia yang paling efisien dalam memanfaatkan harta. Kita kalau seperti itu bisa nggak, Pak? Kayaknya nggak sanggup. Karena kita selalu mikir, ini untuk anak, yang ini untuk istrinya, yang ini untuk istrinya, istri yang pertama, ini untuk anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya. Sehingga pikiran-pikiran untuk mengumpulkan dalam rangka menyediakan warisan untuk keturunan terkadang membuat kita lebih banyak memanfaatkan. Baik, selanjutnya jamaah, memang yang namanya menyimpan dan memiliki warisan hukumnya diperbolehkan. Cuman satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa warisan itu bukan amal. Warisan itu bukan amal. Saya ulang ya, meninggalkan warisan untuk ahli waris itu tidak terhitung sebagai amal sedekah. Terhitung sebagai amal sedekah ketika seseorang mengeluarkan harta pribadinya sebelum pindah hak milik. Kalau sudah pindah hak milik, berarti sudah bukan lagi miliknya. Dan kalau orang itu mati, maka harta yang dia tinggalkan otomatis pindah hak milik menjadi milik siapa? Ahli waris. Sebagai contoh seperti ini, Pak. Si A adalah orang yang berkemampuan. Dia meninggalkan warisan atau dia memiliki harta tabungan senilai 1 miliar. Belum menikah, sehingga tidak punya anak, orang tuanya sudah meninggal, tapi dia punya saudara, laki dan perempuan. Sudah? Ketika si A ini mati, siapa yang jadi ahli warisnya? Saudaranya. Saudara laki-laki dan perempuannya. Sudah? Maka tabungan si A menjadi milik saudaranya. Setelah diterima oleh saudaranya, tabungan tadi dipakai untuk umroh saudaranya. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan pahala? Nah, si A atau saudaranya? Siapa yang mendapatkan pahala? Pahala umroh punya siapa? Kenapa bukan si A? Karena sudah pindah hak milik. Sehingga duit tadi pindah hak milik. Dari yang awalnya milik si A, kemudian si A meninggalkannya karena dia sudah mati, selanjutnya jadi milik saudaranya. Kok dia gunakan, oleh saudaranya digunakan untuk beramal, maka siapa yang mendapatkan pahala? Saudaranya. Kaitannya dengan fenomena semacam ini, Hasan Al-Basri rahimahullah pernah punya nasihat. Di antara penyesalan mendalam yang akan dialami oleh penduduk akhirat adalah ketika dulu dia punya harta, tapi kemudian harta itu dia simpan, tidak dia gunakan untuk beramal,
hingga kemudian harta itu dia tinggalkan karena dia mati. Lalu harta itu diwariskan kepada ahli warisnya, saudaranya, sepupunya, pamannya, keponakannya, atau siapapun yang menjadi ahli warisnya. Udah? Lalu oleh ahli waris tadi, harta tersebut dipakai untuk beramal. Maka Allah berikan pahala kepada orang yang beramal, tapi Allah tidak kasih pahala kepada orang yang meninggal. Sebab si A kepada ahli waris perpindahannya ini di luar kehendak. Makanya para ulama menyebut warisan itu sifatnya otomatis. Otomatis itu artinya ijbari. Sifatnya ijbari, otomatis. Di luar akad, di luar kehendak. Tapi ketika ahli waris ini menggunakan untuk amal, maka ahli waris ini mendapatkan pahala. Baik. Nah, mungkin kita banyak berjuang untuk ahli waris. Kita ngumpulin agar nanti ahli waris kita yang memiliki. Padahal untuk kepentingan diri kita sendiri, kadang kita tidak mempedulikannya. Makanya Bapak Ibu, yang capek bekerja, seharusnya dialah yang pertama dapat manfaat. Yang capek bekerja, seharusnya dialah yang pertama kali dapat manfaat. Sehingga mari kita sayangi diri kita masing-masing. Jika harta itu adalah hasil dari kerja kita, maka seharusnya kitalah yang pertama kali mendapatkan manfaat. Untuk mendapatkan manfaat itu, Anda bisa simpan di langit. Ketika harta disimpan di langit, Anda akan mendapatkan manfaat kelak di yaumil qiyamah. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana kehidupan manusia. Seorang hamba pada kondisi ketika dia masih muda, dia masih kuat, dia bisa menikmati hartanya sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Misalnya, dia bisa manfaatkan harta itu untuk membeli aneka makanan. Sudah? Giginya masih sehat, giginya komplit, tidak ada pantangan di badannya, sehingga dia bisa menikmati aneka makanan. Baik, dia bisa gunakan jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota dengan menggunakan harta yang dia punya. Dia bisa gunakan harta itu untuk membeli sesuatu yang dia sukai dan dia menikmatinya. Baik, tapi apakah ini berlangsung selamanya? Apakah ini berlangsung selamanya? Sampai usia berapa kekuatan manusia dalam menikmati dunia itu mulai berkurang? Tergantung kekuatan indera. Saya pernah ketemu orang usianya sudah 80-an tahun, tapi fisiknya bagus, fisiknya sehat, orangnya masih bisa berdiri tegak ketika sholat. Cuman bapak ini cerita, saya kalau makan apapun rasanya hambar. Sate hambar, soto hambar, siti tambah hambar. Sehingga mengkonsumsi apapun rasanya hambar. Indera pengecapannya sudah hilang. Mau dikasih duren sama dikasih jambu mete, rasanya sama Pak, hambar semuanya. Dia tidak bisa menikmati rasa makanan karena indera pengecapannya sudah dicabut oleh Allah, udah hilang. Walaupun fisiknya sehat, tapi dia tidak punya indera pengecapan, makanan seenak apapun nggak ada rasa. Nah, kira-kira kalau ketemu orang seperti ini sebaiknya dikasih apa, Pak? Wis Bapak telo tiap hari ya. Gaplek, telo, tiwul, kan rasanya podo toh Pak. Antarane donat, pizza sama telo rasanya podo. Nah, daripada mahal-mahal yang mending dikasih tiwul aja. Baik. Artinya begini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran harta bagi hamba. Tapi ternyata pemiliknya sendiri dibatasi dalam menikmati. Sehingga kemampuan kita dalam menikmati harta, dalam memanfaatkan harta, itu tidak bisa seumur usia hidup kita. Orangnya bisa jadi masih hidup, tapi yang bersangkutan tidak bisa menikmati kenikmatan hartanya. Allah Subhanahu wa taala membatasinya. Makan rasanya sudah enggak enak, tidur rasanya sudah enggak nyaman, walaupun di kasur empuk, tapi begitu bangun pegel.
Dijak jalan-jalan, Mas kalau saya naik kendaraan terlalu lama pusing. Saya pengennya hanya ya di rumah saja, nggak bisa lama-lama ketika di perjalanan. Sampai ada yang nggak berani untuk berangkat umroh. Di pesawat berapa lama? 9 jam. Masya Allah 9 jam itu nanti ke toiletnya gimana? Ada toilet di pesawat gratis. Nah, masalahnya saya nggak bisa nahan lama-lama. Belum lagi dia nggak kuat dengan aneka gangguan ketika safar. Akhirnya duitnya banyak, tapi tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Itulah contoh orangnya memiliki, tapi tidak bisa memanfaatkan. Sehingga kemampuan dia dalam memanfaatkan terbatas. Orang yang beriman punya satu solusi. Memberi itu membahagiakan. Teori memberi membahagiakan tidak hanya berlaku bagi muslim, bahkan non muslim pun menyadari hal itu. Sehingga orang-orang yang suka memberi, dia dermawan kepada orang lain, ternyata tingkat kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan orang yang pelit. Tapi mukmin punya satu tambahan. Ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh selain muslim. Makanya jamaah, dari sinilah sebenarnya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita harta yang halal dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmatinya dengan maksimal. Yang pertama, Anda makan sampai habis. Dan itulah rizki yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Bisa menikmati makanan sehingga kita bisa bertahan hidup dengan normal, fisiknya sehat dan seterusnya. Ini adalah bagian dari nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka yang bersangkutan bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, berupa fasilitas hidup yang bentuknya adalah perlengkapan yang kita butuhkan. Allah kasih kita pakaian, Allah kasih kita kendaraan, Allah kasih kita alat komunikasi. Silahkan manfaatkan untuk kebaikan. Di saat Anda manfaatkan untuk kebaikan, di proses pemanfaatan itu Anda mendapatkan pahala. Nah, yang ketiga ini pilihan yang terakhir. Kalau Bapak mau simpan untuk kebahagiaan di akhirat, maka untuk pilihan yang terakhir adalah disedekahkan. Di saat itulah Anda punya tabungan yang sifatnya abadi dan tidak akan pernah hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaganya. Berarti habis dong Pak? Tidak harus habis. Sebab orang yang soleh juga berhak punya warisan. Orang yang soleh boleh punya warisan. Sudah masuk adzan? Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Setelah itu insya Allah akan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terakhir pernyataan yang saya sampaikan berkaitan dengan orang soleh boleh punya warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi. Setelah Nabi Khidir alaihissalam membangun ulang tembok yang mau roboh, tapi beliau tidak mau dibayar. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan kritikan kepada Khidir, dan Musa dalam hal ini melanggar kesepakatan. Lalu setelah itu Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kenapa beliau tidak mau dibayar ketika mendirikan tembok. Apa kata Khidir? Fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu aku bangun ulang karena tembok itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Kemudian wa kana abuhuma salihah. Di bawahnya fa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawah tembok itu ada kanzun, harta warisan, lahuma, milik kedua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang saleh. Beliau menyebut bapaknya orang soleh, dan bapak yang soleh ini meninggalkan kanzun, meninggalkan warisan. Maka ini salah satu di antara bukti dan dalil bahwa termasuk di antara syariat sebelum kita, orang soleh boleh punya kanzun, harta simpanan warisan. Maka tidak masalah ketika orang punya warisan. Walaupun dulu sempat terjadi khilaf di antara para sahabat, apakah boleh orang meninggalkan harta melebihi dari kebutuhan. Kalau menurut Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau melarang, sampai beliau sampaikan siapapun yang menyimpan harta fahuwa kanzun, maka ini adalah harta simpanan yang nanti akan dibakar di neraka. Namun kemudian pendapat ini dianggap tidak tepat, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu membuat kebijakan agar Abu Dzar tidak menyampaikan dan tidak menyebarkan pendapatnya. Dan Abu Dzar lebih memilih untuk meninggalkan Madinah dan beliau tinggal di daerah Rabadah. Jumhur sahabat mengatakan bahwa menyimpan harta dan punya warisan hukumnya boleh. Dan dalil yang paling kuat adalah adanya ayat tentang
pembagian waris. Jika ada aturan tentang pembagian waris, berarti boleh orang punya warisan. Namun dalam hal ini perlu ada kebijakan yang kita buat. Kita punya kepentingan terhadap harta tersebut. Bagaimana agar harta itu memberikan kebahagiaan kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Sedikit saya ceritakan tentang beberapa pengalaman orang soleh yang mereka punya kekayaan besar, tapi sedekah yang mereka keluarkan luar biasa. Di antaranya adalah yang dialami oleh seorang ulama tabi'in bernama Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad, salah satu di antara ulama Mesir yang pernah mendapatkan pujian dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Laits bin Sa'ad, "Al-Laitsu afqahu min Malikin, illa anna ashabahu lam yaqumu bihi." Laits bin Sa'ad lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Hanya saja murid-muridnya tidak melestarikan madhab beliau, sehingga lebih dikenal madhab Imam Malik dibandingkan madhab Laits bin Sa'ad. Bagaimana kondisi Imam Laits bin Sa'ad? Wa kana minal qurama al-ajwad. Laits bin Sa'ad termasuk di antara orang yang sangat dermawan. Diceritakan oleh As-Safadi, inna dakhlahu kana kulla sanatin 5,000 dinar. Pendapatan Laits bin Sa'ad setiap tahun itu bisa mencapai 5.000 dinar. Wa kana yufarriquha fis silat wa ghairiha. Dan beliau bagi-bagikan dengan cara bersedekah dan memberikan hadiah. Sehingga 5.000 dinar itu dalam waktu 1 tahun tidak kena zakat. Padahal zakat itu nisabnya cuma 20 dinar. Ini 5.000 sampai akhir tahun di bawah nisab. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Qutaibah Ad-Dainuri, beliau menceritakan, kana al-Laitsu yastaghillu 20,000 dinarin. Laits itu pendapatannya dalam setahun mencapai 20.000 dinar. Fi kulli sanatin, dalam setahun. Wa qala, dan beliau pernah mengatakan, ma wajabat alayya zakatun qat. Aku tidak pernah kena kewajiban zakat. Sekarang minta tolong Pak, coba buka kalkulator. Di HP ada kalkulator Pak? Kita akan konversi angka 20.000 dinar tadi ke dalam rupiah, biar nanti kita tahu seperti apa hartanya Laits bin Sa'ad. Ada kalkulatornya? Ada? Oh sebentar. Begitu dibutuhkan blank. Coba kalkulator yang lain. Masnya punya kalkulator? Ada, baik. 20.000, udah ya? Dikalikan 4/4. Berapa? 85.000. Udah? 85.000 gram. Berarti sama dengan 85 kilogram emas. Dalam setahun pendapatan beliau, jika kita buat dalam bentuk berat emas, sebesar 85 kilogram emas. Baik, 1 kilogram itu berapa rupiah? 1 kilogram emas berapa rupiah? Nek sekilo lombok ngerti Pak? Sekilo emas atau nyawang we enggak? Berapa 1 kilogram emas? Sekarang 2,5, 2,6, anggaplah 2,5 ya, 2,5 M, udah? Kalikan 85, ketemu berapa? 212 M, 212 M ya, dibagi 12, 17 M per bulan. Ini salah satu
informasi berkaitan dengan pendapatan Laits bin Sa'ad. Apa yang beliau lakukan? Beliau pernah mengatakan, "Ma wajabat alayya zakatun qat." Aku tidak kena kewajiban zakat sama sekali. Karena dalam rentang haul beliau mengeluarkan banyak sekali sampai hartanya di bawah nisab. Sampai jadi 85 gram emas. Dari yang awalnya 85 kilo sampai di bawah 85 gram emas. Kok boros sekali Pak orangnya Pak? Bukan untuk foya-foya, bukan untuk flexing, bukan untuk jalan-jalan, tapi beliau banyak menderma untuk para ulama dan para tulabul ilmi, sehingga mereka dicukupi oleh Laits bin Sa'ad bisa fokus belajar dan mengajar. Sampai diceritakan oleh Mansur bin Ammar, beliau mengatakan, "Ataitul Laitha fa'atani alfa dinar." Aku pernah mendatangi Laits dan beliau memberikan kepadaku hadiah berupa 1000 dinar, 4 kilogram emas. Ada enggak ustadz yang datang ke tempat dermawan terus langsung ngasih 4 kilo emas? Ada? 4 kilo beras, bukan emas. Masya Allah. Ammar langsung dikasih 4 kilogram emas. Wa qala sin bihadhil hikmah allati atakallahu ta'ala. Lalu beliau berpesan kepada Mansur bin Ammar, ilmu yang kau miliki silahkan kau jaga dengan duit ini, sampaikan kepada masyarakat, dan kau sudah tidak perlu lagi mikir berkaitan dengan nafkah dirimu dan keluargamu. Wis ora usah nyambut gawe, fokus saja ngajar dan belajar. Kalau seperti ini caranya, maka mungkin ada sebagian orang yang dia habis-habisan ketika menderma, sehingga antara harta yang manfaatnya untuk kepentingan pribadi dengan yang diwariskan lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Dia manfaatkan untuk kegiatan pendidikan, dia manfaatkan untuk kegiatan dakwah, itu lebih dominan dibandingkan yang dia simpan. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu bisa ngukur ya, antara yang disiapkan untuk warisan dengan yang sudah dipersiapkan untuk amal pribadi, Anda lebih banyak mana? PR ya, PR. Jawabannya tidak sekarang, tapi dikumpulkan besok menjelang wafat. Wallahu ta'ala alam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Ada. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz atas kajian dan nasihat yang telah disampaikan. Masih ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian untuk tanya jawab dari para jamaah. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sedekah, apakah ada perbuatan penggugur amal sedekah yang pernah kita lakukan dan bagaimana cara kita menjaganya? Terima kasih. Apakah ada amalan Amal yang bisa atau perbuatan membatalkan? yang menggugurkan sedekah, pahala sedekah? Terima kasih. Apakah ada amalan yang bisa membatalkan pahala sedekah untuk sedekah yang sudah pernah kita berikan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan dua perbuatan, al mannu dan al adha. Apa yang dimaksud dengan al mannu? Al mannu artinya mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat. Awakmu sering tak kei, sudah sering saya kasih, wah. Saiki aku minta tolong aja nggak dikasih. Aku minta bantuan sebentar aja kamu nggak mau. Padahal kamu sudah sering saya kasih.
Dia ngomong kayak gitu. Begitu dia ngomong kayak gitu, sedekah dia batal. Ada yang kedua, al-adha, menyakiti. Dia ngasih sambil menyakiti. Nyo, kawanan wong kok isinya mong jaluk. Nah, dia ngomong seperti itu. Sehingga saat dia ngasih, tapi dia komentar yang menyakiti penerima. Memberi sambil memberikan komentar yang menyakiti penerima, ini bisa membatalkan pahala sedekah. Makanya tolong ditahan ya lisannya ketika Bapak sudah pernah bersedekah kepada orang lain. Tahan sebisa mungkin, jangan sampai menyakiti orang itu atau mengungkit-ungkit pemberian yang pernah Bapak berikan. Kemudian pembatal secara umum adalah pembatal amal pada umumnya, yaitu semua pembatal agama Islam yang menyebabkan orang keluar dari Islam bisa membatalkan amalan sedekah. Sebagaimana bisa membatalkan amalan salat, bisa membatalkan amalan dzikir, baca Quran dan seterusnya. Contohnya perbuatan syirik akbar. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan kalau mereka berbuat syirik, maka seluruh amal yang pernah mereka kerjakan akan terhapus. Tapi secara khusus untuk orang yang bersedekah, sedekahnya bisa hilang pahala disebabkan karena dia melakukan al-mannu wal adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Wallahu a'lam. Baik, Masya Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya terkait dengan sukuk retail. Pertama, apakah bagi hasil yang diberikan kepada peserta itu halal atau haram? Dua, apakah uang yang kita belikan sukuk retail itu harus kita zakatkan jika telah sampai nisab? Mengingat uang tersebut tertahan dan tidak bisa dicairkan sampai jatuh tempo waktunya. Masya Allah, kok tiba-tiba ada pertanyaan kayak gini? Baik. Bismillah. Nah, pertama berkaitan dengan sukuk retail ya. Jadi sukuk itu sebenarnya secara bahasa bentuk jamak dari kata sokun. Sok sendiri artinya adalah bukti kepemilikan terhadap harta tertentu. Itu namanya sok. Sehingga misalnya saya telah memberikan harta kepada si A dan nanti si A harus mengembalikan. Lalu saya dikasih sebuah catatan sebagai bukti kepemilikan. Nah, catatan ini namanya sok. Dan istilah sok sudah ma'ruf di zaman para sahabat, di mana ketika sahabat itu punya piutang di tempat orang lain, alat bukti yang mereka bawa disebut dengan sok, jamaknya sukuk. Terus bagaimana hukum sukuk retail? Disebut sebagai sukuk retail. Retail berarti diecer. Karena nominal besar tadi dipecah-pecah oleh pemerintah, nilainya jadi lebih kecil, 1 jutaan, 2 jutaan, bahkan ada yang ratusan ribu, tergantung dari nilai proyek yang disukukan. Kemudian berkaitan dengan pembahasan kehalalan bagi hasil sukuk, mungkin perlu kita dilihat dari proyek apa yang dijalankan dengan penggunaan dana sukuk tadi. Secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Pertama, ada proyek produktif. Yang kedua, ada proyek non produktif. Untuk proyek non produktif itu biasanya adalah infrastruktur yang dimiliki oleh negara, tapi dia tidak menghasilkan. Contoh yang paling gampang sukuk non produktif yang Bapak bisa jumpai adalah bypass terpadu. Anda kalau lewat bypass di bawah bandara itu ada tulisannya sukuk nomor sekian. Nah, yang namanya bypass seperti ini, Pak, Bapak lewat bayar nggak? Bayar. Oh, bayar. Hah? Bypass itu lewat bayar nggak? Bayar. Tidak. Sehingga ini adalah infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah untuk mengganti jalan yang dipakai oleh
bandara agar Dendles ini tidak putus, sehingga disediakanlah bypass paling panjang yang ada di Jogja, dan orang ketika mengakses dia tidak perlu bayar. Terus itu disukukan. Nah, pertanyaannya, ketika ini disukukan, berarti misalnya nilai proyek untuk pembangunan bypass ini anggaplah 5 triliun. Pemerintah mensukukkan 20%. Berarti berapa? 2 triliun misalnya. Dah? Dari sekian triliun yang disukukan, lalu diecer-ecer. Diterbitkanlah sekian ribu sukuk. Harga 1 lembar sukuk 1 juta. Kemudian bisa mengumpulkan dana dari sekian ribu rakyat. Terkumpullah dana 2 triliun. 3 triliun dari pemerintah, 2 triliun dari, sudah? Terus dipakai untuk bangun bypass tadi. Baik. Kemudian pemegang sukuk ini dijanjikan dalam kurun waktu 5 tahun akan dikembalikan. Plus bagi hasil tiap sekian bulan. Bisa 6 bulan atau 3 bulan atau sesuai kesepakatan. Pertanyaannya, kira-kira untuk model seperti ini akad yang tepat itu apa? Apakah bisa kita sebut sebagai akad investasi permodalan? Ataukah kita sebut sebagai akad utang bergadai? Atau akad wadiah, titip duit lalu nanti dikembalikan? Atau akad apa kira-kira? Bisa nggak disebut investasi? Bisa nggak disebut investasi? Investasi untuk unit produktif apa? Oh, enggak ada. Ini hanya infrastruktur yang sama sekali tidak menghasilkan, karena orang ketika memanfaatkan dia nggak perlu bayar. Oh Pak, dibayar sama bandaranya Pak. Dari mana kamu tahu? Ini infrastruktur yang nyedot dana dari masyarakat tapi nggak perlu bayar. Sehingga yang lebih dekat akadnya apa itu? Yang lebih dekat adalah utang bergadai. Pemerintah utang untuk pembangunan infrastruktur tadi dari rakyat, dan yang dijadikan sebagai objek gadainya adalah infrastruktur tersebut. Itu sama seperti Anda pinjam uang tetangga untuk bangun rumah, dan rumah itu kemudian jadi jaminan. Sudah? Anda berjanji akan mengembalikan setelah 5 tahun, dicicil, tapi nanti dikasih bagi hasil. Paham ini? Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau seperti ini bagi hasilnya boleh atau tidak? Nah, kalau akadnya utang bergadai, berarti bagi hasilnya tidak boleh. Bisa dipahami insyaallah? Sehingga pendapatan tambahan dari hasil sukuk tadi lebih dekat sebagai riba. Yang kedua, sukuk yang penggunaannya untuk unit produktif. Misalnya untuk bangun bandara. Bandara itu produktif atau tidak? Produktif. Kenapa? Punya pendapatan. Sehingga pengelola bandara akan menarik rusum pajak airport tax, pajak bandara, baik bagi para penumpang, bagi pemilik maskapai, bagi siapapun, toko-toko yang buka lapak di situ, sehingga bandara ini menghasilkan. Sudah? Ketika bandara ini menghasilkan, maka nanti hasilnya bisa dibagikan kepada para investor. Nah, di antara investornya adalah para pemegang suku. Kalau seperti ini, insya Allah masih bisa ditoleransi untuk disebut sebagai investasi. Namun tentu saja yang namanya investasi berarti bagi hasilnya harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan nilai modal. Maka bagi hasilnya misalnya dapat 5%. Nah, pertanyaannya 5% dari apa? Dari modal yang distorkan ataukah dari hasil unit produktif tadi? Kalau dari modal, apa bedanya dengan riba? Karena flat nanti jadinya. Sehingga Bapak misalnya keluar dana 100 juta untuk beli sukuk. Bapak akan dapat 5% per bulan. Nah, berarti kan 5 juta terus flat. Ini apa bedanya dengan bunga? Apa bedanya dengan riba? Makanya bagi hasil tidak boleh
flat, tapi harus mengikuti hasil. Pendapatan bandara bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari kuantitas pemanfaatannya. Ketika yang memanfaatkan banyak sehingga pendapatan bandara naik, maka nanti hasilnya lebih banyak. Dan sebaliknya, pada masa pandemi tidak ada pendapatan dari penumpang, tidak ada pendapatan dari maskapai, termasuk toko-toko juga tutup semua. Bandara pengeluarannya besar untuk kebutuhan listrik dan SDM, tapi tidak ada pemasukan. Akhirnya rugi. Nah, terus gimana kalau seperti itu? Mungkin bagi hasil cukup tidak ada. Namun kalau dibuat flat, apapun itu pokoknya 5% dari modal. Nggak mau tahu, mau bandara ini untung, mau rugi, 5% dari modal. Tidak sesuai dengan kaidah dalam masalah investasi yang syar'i, karena nanti tidak ada bedanya dengan praktek riba. Pertanyaan berikutnya, satu, apakah nafkah untuk istri dan anak itu termasuk sedekah? Kedua, apakah menghemat pengeluaran termasuk pelit atau tidak? Apakah nafkah untuk istri dan anak termasuk sedekah? Definisi nafkah adalah setiap pengeluaran yang kita gunakan, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal menyebut orang kafir juga memberikan nafkah, tapi tujuannya untuk kemaksiatan. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka kata infak bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Karena itu mengenai hukum infak atau nafkah itu ada 5 hukum, mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tergantung bagaimana cara penggunaan. Ada apa? Infak yang orang berinfak untuk joget-joget. Dia datangkan konser musik, dia keluar biaya besar, tutup jalan satu lapangan. Dia mungkin penghasilannya besar, muslim, tapi dia datangkan acara-acara yang isinya maka dia berinfak, dia suddu an sabilillah, untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Kita tidak berpikir, tapi mereka maksiat di lapangan. Ini infak yang menghasilkan dosa, haram. Sebagaimana ada infak yang hukumnya wajib. Contoh infak yang hukumnya wajib, semua bentuk pengeluaran yang wajib, zakat hukumnya wajib. Memberi nafkah anak istri hukumnya, karena Nabi SAW memberikan ancaman dosa. Beliau pernah mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang disebut berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkah. Sehingga kalau sampai dia tinggalkan keluarganya tidak dikasih nafkah, dengan cara dia tidak bekerja atau tidak memberi nafkah kepada keluarganya, dia berdosa. Maka kalau Anda bertanya bagaimana status nafkah kepada istri dan anak, hukumnya wajib. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi bapak yang punya anak, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Padahal ini konteksnya istri yang sudah dicerai, apalagi yang belum. Sehingga nafkah untuk keluarga tingkatannya wajib. Dan Nabi SAW menyebut itu sebagai sedekah. Bapak, ini tidak ya menghemat pengeluaran. Definisi pengeluaran masuk kategori pelit. Jika sampai hematnya itu membuat dia mengurangi kewajibannya, maka terhitung pelit. Sampai dia tidak mau membayar apa yang menjadi kewajibannya, maka dia terhitung pelit. Contohnya, nggak mau bayar SPP sekolah, itu pelit. Oh. Padahal kewajiban dia untuk membiayai anaknya.
penerima beasiswa. Baik, orang tua ingin nggak punya peran terhadap pendidikan anak? Ingin. Anak ini ketika tumbuh dewasa, lalu dia beramal saleh. Siapa yang dapat pahala ketika dia beramal saleh? Siapa yang terlibat dalam pendidikan? Yang terlibat dalam pendidikannya dialah yang akan mendapatkan pahala. Yang disebut Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat. Ya. Apakah ketika anak beramal, otomatis orang tuanya dapat pahala? Saya ulang ya. Ketika seorang anak beramal, apakah orang tuanya otomatis dapat pahala? Otomatis atau tidak, Pak? Anaknya sholat, anaknya baca Quran, puasa, bahkan haji umroh, apakah otomatis orang tuanya dapat pahala? Hah? Otomatis atau tidak? Otomatis. Sehingga orang tua yang anaknya banyak, tabungannya banyak. Contoh ya, ada suami istri menikah, 1 tahun punya anak. Ya, setelah itu suaminya minggat, tak nggak tahu kemana. Dan nggak ngurusi istrinya maupun anak. Sampai akhirnya anaknya ini dewasa jadi ustaz. Bimbing haji, bimbing umroh, banyak berdakwah, mengajar dan seterusnya. Pertanyaannya, dari semua amal anak ini, apakah bapaknya dapat pahala? Anda mungkin emosi, kok bisa bapak kayak gitu dapat pahala? Nah terus batasnya gimana? Dia anaknya, walaupun bapaknya nggak gubris. Maka otomatis kata Syekhul Islam, kata beliau, Nabi SAW hanya menjadikan doa anak untuk orang tua jadi amal orang, bukan otomatis orang tua dapat. Lalu siapa yang ikut terlibat dapat pahala dari amal anak? Jawabannya adalah yang terlibat pendidikan. Sehingga kira-kira kalau anak ini dididik oleh seorang guru atau lembaga pendidikan, ya, orang tuanya dapat pahala. Nah, ini orang tuanya nggak mau biayain aja, karena anaknya dapat beasiswa. Duitnya wis ra metu, tenagane ra metu. Dia mau dapat apa? Jika anaknya diserahkan ke orang lain jadi amal pada untuk menjadikan amal itu sebagai anak itu sebagai amal. Makanya kadang kita heran, ini orang tua sudah tidak terlibat mendidik anaknya. Bapak kemana? Kerja ning di tempat atau tidak. Itu coba diupayakan ya. Jangan sampai kita jadi orang yang terlalu pelit sampai pada titik apa? Kewajiban tidak kita penuhi. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, di sekolah ini SPP nunggak berapa? Dijawab yang akan datang. Cukup. Baik, jazakallah.
hujan musibah. Hujan musibah itu berkah. Baik. Masya Allah, barakallah. Baik, untuk kasus yang pertama yang Bapak tanyakan tadi, Nabi SAW ketika sedang sholat sampai beliau teringat segenggam emas yang belum sempat beliau sedekah. Lalu bagaimana dengan konsep khusyuk dalam sholat? Justru apa yang beliau alami ini menjadi dalil para ulama bahwa khusyuk 100% itu tidak wajib. Khusyuk 100% itu tidak wajib. Sehingga andaikan orang itu harus khusyuk 100% dalam sholat dan itu wajib, banyak di antara kita sholatnya yang gagal. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha ila ushruha. Ada orang yang selesai salat dan dia hanya mendapatkan pahala setengahnya, sepertiganya, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluh. Bisa jadi kita hanya dapat pahala 1/100. Mungkin kita dapat pahala salat 1/1000, tergantung dari kualitas salat kita. Dan bagian dari kualitas salat yang paling sulit dijaga adalah masalah kekhusyuan. Andaikan khusyuk 100% wajib, berarti dia nggak dapat pahala. Karena meninggalkan yang wajib, salatnya batal. Namun peristiwa yang dialami Nabi SAW, beliau sempat tidak khusyuk sesaat, tapi khusyuk di bagian yang lain, menjadi dalil bahwasanya khusyuk 100% tidak wajib. Khusyuk penting dan harus diperjuangkan, tapi terkadang dalam kondisi tertentu manusia tidak bisa full 100%, dan ini diizinkan, ditoleransi. Karena kalau ini tidak boleh, pokoknya harus khusyuk 100%, saya yakin sholat kita semuanya gagal. Baik, maka itu menjadi anugerah bagi kaum muslimin yang sholat, di mana mereka tidak harus khusyuk 100%. Yang kedua, berkaitan dengan keberadaan hujan sebagai air yang berkah. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan minas sama, dari awan, ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Hujan disebut oleh Allah sebagai air yang diberkahi. Semua kita sepakat bahwa sumber kehidupan bumi berupa tanaman dan aneka yang bergerak di muka bumi ini adalah air. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu bisa hidup dari air. Maka keberadaan air hujan menjadi sumber kehidupan manusia, itulah makna keberkahan dari hujan. Terus bagaimana dengan realita yang saya alami? Saya kalau musim hujan, usaha saya produksinya jadi turun, penjualannya jadi turun misalnya. Apakah standarnya hanya sekelompok orang? Ataukah standarnya adalah kehidupan secara utuh? Kalau kemudian standarnya adalah sekelompok orang, misalnya bakul bako dungane jangan sampai turun hujan. Iya Pak. Bakul bako Pak, pedagang tembakau, apa doanya? Semoga tidak turun hujan. Yang nanam padi, doanya semoga turun hujan. Nah, terus doa siapa yang lebih kuat? Kehendak Allah tidak bisa dikendalikan oleh doa hamba. Doa itu hanya memohon. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan rezeki itu dibuat oleh Allah fluktuatif. Rezeki sudah ditetapkan, tapi kan tidak datar. Dibuat apa? Fluktuatif.
Bagian dari cara Allah membuat rezeki fluktuatif, kondisi manusia dibuat beragam. Kadang mengalami kondisi A, kadang mengalami kondisi B, tapi itu semuanya tidak akan menggeser jatah rezeki Anda. Sebab rezeki sudah ditetapkan. Maka Bapak tidak perlu khawatir, bagaimana kalau pas pendapatan kami turun karena musim hujan. Itu tidak akan geser rezeki Bapak. Sebab rezeki kita sudah tertakar. Dan semua yang tertakar tidak akan tertukar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.